Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada pukul 5 tanggal 26/2009, seorang wanita yang bernama Priscilla menelpon bantuan darurat dengan suara gemetar. Ia mengatakan bahwa saudaranya telah menyakiti anak bayinya. Di belakang Priscilla terdengar suara jeritan kesakitan, yaitu suara saudaranya Oti yang sedang menusuk perutnya dengan pisau setelah melakukan hal mengerikan pada bayinya yang berumur 3 minggu bernama Scott Wesley. Bantuan darurat segera mengirimkan polisi dan ambulan ke tempat kejadian. Ketika sampai di White Panel House di San Antonio Northside, semua aparat kepolisian dibuat shock atas apa yang dilakukan oleh ibu yang baru saja melahirkan itu. Pihak kepolisian menemukan genangan darah di kamar tidur dengan ceceran tubuh bayi yang telah dimutilasi. Pelaku tersebut tidak lain adalah Oti Sanchez yang berumur 33 tahun. Oti sambil berteriak kesakitan karena tusukan pisau di perut juga dadanya. Ia berkata bukan dirinya yang melakukan kejahatan itu, tetapi iblis yang menyuruh dia untuk membunuh dan memutilasi, juga memakan sebagian tubuh bayi tersebut. Polisi segera melarikan Oti ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Semua berawal pada hari itu pukul 4.30 pagi. Di saat semua orang masih tidur, Oti Sanchez mengambil pisau dan samurai lalu melukai bayi laki-lakinya. Sulit untuk dibayangkan oleh orang normal, seorang ibu yang baru saja mempertaruhkan nyawa untuk kelahiran buah hatinya, tega melakukan hal tersebut. Tetapi kejadian itu tidak lepas dengan riwayat panjang penyakit mental yang diderita oleh Oti. Oti menderita skizofrenia pada usianya yang ke-5 tahun. Mulai saat itu, Oti Sanchez sudah mendengar suara-suara halusinasi. Terkadang suara bisikan itu mengatakan hal yang baik, tetapi sering juga bisikan-bisikan itu mengatakan agar dia melakukan hal yang buruk, bahkan hal-hal yang berbahaya. Oti Sanchez mengatakan salah satu suara itu menyebut dirinya dengan nama Lucy. Inilah suara yang selalu membisikkan hal-hal yang buruk. Bahkan Lucy ini menyuruh Oti Sanchez untuk memotong tangannya sendiri dan memakannya. Saat itu keluarga dan teman-teman Oti Sanchez masih belum mengetahui jika dirinya menderita skizofrenia. Oti Sanchez dikenal sebagai anak yang pintar. Dia juga lulusan San Antonio Texas University dengan nilai rata-rata yang bagus. Oti Sanchez juga bekerja sebagai pharmacy technician. Pada tahun 2000, Oti Sanchez telah beberapa kali dirawat di rumah sakit jiwa, bahkan didiagnosis mengidap beberapa jenis psikosis. Pada tahun 2003, Sanchez bertemu seorang laki-laki yang bernama Scott Bushell dan mereka berdua menjalin hubungan. Tetapi hubungan mereka naik turun karena keadaan mental Oti. Oti pun akhirnya kehilangan pekerjaannya di farmasi dan bekerja di tempat lain sebagai pelayan restoran cepat saji, juga klinik-klinik kesehatan. Menurut pengakuan Oti, dia pertama kali menggunakan obat-obat terlarang pada tahun 2006. Dan ketika itu dia merasakan bahwa dirinya mendengar bisikan-bisikan kembali yang menyuruhnya untuk melakukan hal-hal berbahaya, seperti menyuruhnya untuk bunuh diri. Pada bulan Mei tahun 2008, Sanchez menelpon ibunya dan mengatakan akan pergi ke Austin untuk mendatangi klinik akupuntur dan akan menghubunginya lagi ketika pengobatannya sudah selesai. Ketika Oti dalam perjalanan pulang, dia tidak bisa dihubungi dan itu membuat ibunya khawatir.
Lalu ibunya menghubungi polisi dan melaporkan keadaan anaknya. Ternyata Oti saat dalam perjalanan pulang, suara-suara itu kembali lagi. Dan suara itu menyuruhnya untuk pergi ke sebuah apotik. Melihat keanehan Oti di dalam apotik itu, hingga mereka menghubungi polisi dan Oti dilarikan ke Austin, Texas Hospital dan menjalani perawatan di sana selama 16 hari. Dia menjalani beberapa tes kejiwaan dan kembali dinyatakan dirinya mengidap skizofrenia. Setelah dokter memberikan obat dan dinyatakan boleh keluar, Oti Sanchez disarankan oleh dokter untuk mengunjungi klinik kejiwaan di San Antonio. Pada 20 Juni 2008, Oti Sanchez mengunjungi klinik kesehatan di San Antonio untuk melakukan konsultasi di sana. Oti juga didiagnosis memiliki paranoid, depresi, dan psikotik. Lalu dokter mengganti obatnya untuk menghilangkan suara-suara halusinasinya. Dan obat itu ternyata membantu mengurangi halusinasinya. Tetapi karena keadaan ekonomi yang kurang baik dan mahalnya harga obat-obat tersebut, akhirnya Oti tidak bisa lagi untuk membeli dan dia berhenti mengkonsumsi obat tersebut. Tidak lama kemudian Oti dinyatakan hamil. Awal kehamilannya berjalan dengan lancar, tetapi karena dia tidak meminum obat terapinya, suara-suara halusinasi itu muncul kembali. Oti Sanchez kembali mengunjungi sebuah klinik untuk berkonsultasi tentang apa yang ia rasakan. Lalu dokter memberikan resep obat antidepresi, tetapi Oti Sanchez meminum obat tersebut setelah ia melahirkan sehari sebelum membunuh anaknya. Anaknya yang bernama Scott Wesley lahir pada tanggal 30 Juni tahun 2009. Setelah melahirkan anaknya, dia mengalami infeksi yang mengharuskan dirinya menggunakan selang selama seminggu. Keadaan tersebut membuat Oti Sanchez sangat sedih, hingga dokter mendiagnosis sebagai depresi postpartum. Sejak itu, suara-suara yang berbisik di kepalanya semakin parah. Dokter memberinya obat untuk mengurangi halusinasinya. Tetapi Oti mengeluh bahwa obat yang dia konsumsi itu memberi efek lelah dan ngantuk yang berlebihan. Akhirnya dia berhenti meminum obat tersebut. Oti bertengkar dengan Scott Bussell, ayah dari anaknya, dan ia memutuskan untuk tinggal bersama ibu dan saudara perempuannya di kawasan suburban San Antonio, Texas. Keadaan Oti yang semakin buruk, pada tanggal 20 Juli 2009, Oti Sanchez diambil oleh bantuan darurat ke Metropolitan Methodist Hospital di San Antonio. Menurut dokter yang menangani Sanchez, yaitu Dr. Seller, mengatakan bahwa Oti Sanchez mengidap halusinasi auditorik dan visual. Karena hal tersebut, Oti Sanchez harus dirawat inap untuk kesembuhannya. Dan bayinya diberikan kepada saudara perempuannya yang bernama Priscilla. Oti merasakan paranoid jika orang lain akan mengambil anaknya. Kekhawatiran itu semakin kacau ketika ia mendengar suara-suara dari halusinasinya, di mana suara itu mengatakan bahwa bayinya itu adalah tanda akhir zaman dan menyuruh untuk membunuhnya. Padahal jika Oti dalam keadaan normal, ia sangat memperhatikan anaknya dan menyayanginya seperti ibu pada umumnya. Oti juga mengatakan bahwa ketika dirinya menatap wajah bayi tersebut, wajahnya berubah-ubah menjadi bayi lain. Begitu juga dia mendengar bahwa di perutnya ada iblis yang bersarang. Dan jika ia makan otak dari bayinya, maka iblis itu akan keluar. Oti didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, tetapi dia tidak dipenjara, melainkan dirinya dikirim ke University Hospital untuk melakukan perawatan karena sakit mental yang dia derita. Oti menjalani tes kejiwaan dengan 3 dokter yang berbeda, dan ketiganya menyatakan bahwa Oti saat melakukan pembunuhan pada bayinya dalam keadaan gila. Pada saat di pengadilan tanggal 30 Juni tahun 2010, Sanchez dinyatakan tidak bersalah atas kasus pembunuhan terhadap bayinya, karena dia tidak bisa membedakan mana suara yang nyata dan suara dari halusinasi.
Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber yang telah mendukung kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.